Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di materi ke-13 tentang pengantar batuan metamorf. Jadi ini kemungkinan batuan terakhir yang akan kita bahas di mata kuliah petrologi ini. Hari ini kita akan mengenal apa itu batuan metamorf dan seperti apa dia terbentuk dan bagaimana jenis-jenisnya. Sebelumnya kita akan lihat dulu kembali lagi bahwa di bumi ini adalah siklus tertutup. Si batuan ini tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Jadi dia sebenarnya cuma satu itu aja bahannya diproses oleh proses yang terjadi di bumi menjadi berbagai macam batuan. Yang pertama aslinya dia berasal dari magma. Kemudian magma membeku menjadi batuan beku. Jika dia meleleh kembali maka dia akan jadi magma lagi. Namun jika dia mengalami proses eksogen, pelapukan, transportasi, deposisi, maka dia akan menjadi material yang kita sebut sebagai material sedimen. Kemudian material sedimen mengalami diagenesis, litifikasi, kompaksi, sementasi yang berubah menjadi batuan metamorf. Batuan sedimen, Kemudian dari batuan sedimen ini memiliki kemungkinan untuk berubah lagi jika dia mengalami proses metamorfism, yaitu dari panas atau tekanan yang intensif. Dia akan berubah menjadi batuan yang disebut batuan metamorf. Nah, batuan beku tadi jika dia tidak mengalami proses eksogen sehingga dia terurai, terpisahkan menjadi material lepas yang menjadi material sedimen, maka batuan beku tersebut dapat juga mengalami proses yang disebut sebagai proses metamorfism. Maka batuan beku dan batuan sedimen memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi batuan metamorf. Jadi batuan metamorf ini kenapa di sini disebutkan metamorphic rock are produced from pre-existing igneous, sedimentary or even other metamorphic rocks. Jadi metamorphic rocks ini sendiri atau batuan metamorf sendiri masih dapat berubah menjadi batuan metamorf lagi. Tapi yang paling penting, setiap batuan metamorf memiliki batuan asal. Jadi batuan yang sebelumnya ada bisa jadi dia batuan sedimen, bisa jadi dia batuan beku atau batuan metamorf itu sendiri. Kemudian saat batuan metamorf ini mengalami pelelehan, maka dia akan kembali menjadi magma atau dia tersingkap ke permukaan, maka batuan metamorf akan berubah menjadi batuan sedimen lagi. Begitu proses ini berulang di bumi ini yang disebut sebagai rock cycle atau siklus batuan yang ada di bumi. Jadi dari magma dia keluar ke permukaan jadi lava, atau di magma di dalam bumi dia membeku, maka dia akan menjadi batuan yang disebut sebagai batuan beku atau kita kenal sebagai igneous rock. Kemudian igneous rock mengalami proses eksogen, maka dia akan mengalami proses weathering, transport, and deposition. Dia akan berubah menjadi material sedimen. Jadi proses weathering ini breakdown si batuan bekunya menjadi partikel-partikel kecil yang akan menjadi si material sedimen. Kemudian material sedimen mengalami litifikasi, kompaksi, sementasi, dia akan jadi batuan sedimen. Batuan sedimen mengalami proses metamorfism dari tekanan dan suhu, maka dia akan berubah menjadi batuan metamorf. Batuan beku pun saat dia mengalami proses metamorfism dari tekanan dan suhu atau salah satunya, maka dia akan menjadi batuan metamorf. Kemudian batuan metamorf saat suhunya melebihi batas titik leburnya, lebur mineralnya, maka dia akan meleleh menjadi batuan, menjadi magma lagi, magma yang akan memproduksi batuan beku. Begitu seterusnya siklus yang ada di bumi. Oke. Kemudian apa yang disebut sebagai metamorfism? Jadi ini kalau diterjemahkan secara lurus, kalau diambil dari bahasanya, metamorphism, which means to change from, is a process to lead to change in the mineral content, texture, and sometimes the chemical composition of the rock. Jadi metamorphism ini artinya dia berubah bentuk. Jadi proses
yang menyebabkan si mineralnya berubah bentuk, tekstur, atau kadang-kadang si komposisi kimianya juga berubah. Jadi metamorphism itu terjadi ketika batuan yang sudah ada dia mengalami peningkatan temperatur atau tekanan yang signifikan dibanding dari batuan aslinya saat dia terbentuk. Jadi si batu itu dia akan merespon sampai titik stabilnya dia, di batas equilibriumnya sudah tercapai. Kalau dia melewati itu, suhunya melewati batas equilibriumnya, maka dia akan meleleh. Jadi si batuan metamorf dengan yang menyebabkannya sampai bertemu pada satu titik equilibrium. Itu proses yang terjadi pada proses metamorf. Bukan batuan metamorfnya, batuan asalnya. Jadi sampai dia mengalami pertemuan di titik equilibrium. Kemudian apa yang menjadi agen dari proses metamorphism itu ada, secara garis besar ada dua. Jadi heat atau panas, kemudian pressure atau stress. Terkadang juga kita bisa dapatkan adanya chemical activity fluid, semacam hidrotermal proses. Ini masih berkaitan dengan heat sebenarnya. Kemudian selama proses metamorphism, batuan itu biasanya dipengaruhi oleh 3 penyebab ini sekaligus. Jadi tidak hanya panas saja atau tekanan saja atau chemical activity saja. Jadi biasanya itu ketiganya bekerja pada satu area, hanya nanti yang mana yang lebih dominan, apakah tekanannya atau pressure-nya. Nah, terus kemudian derajat metamorphism itu juga akan berbeda sangat jauh dari satu lingkungan terhadap lingkungan yang lainnya. Jadi satu daerah dengan daerah lainnya, derajat metamorphism itu akan sangat berbeda. Suhunya, tekanannya itu akan berbeda. Nah, ini contoh. Jadi ada beberapa daerah yang bisa menyebabkan terjadinya proses metamorphism. Yang pertama adalah daerah subduksi. Ini contohnya kita punya lokasi yang dekat, yaitu di daerah selatan Pulau Jawa, di mana lempeng benua Eurasia bertemu dengan lempeng Indo-Australia dari arah selatan. Nah, di daerah subduksi ini, tunjaman lempeng ini, jadi si sedimen berubah menjadi batuan metamorf karena peningkatan tekanan dan suhu. Tekanan akibat dua lempeng ini yang saling mendekat, dan suhu yang bertambah seiring kedalamannya. Ini yang disebut sebagai gradien termal. Jadi semakin dalam maka suhunya akan semakin bertambah. Kemudian di sini ada jenis yang disebut sebagai metamorphisme kontak. Jadi shallow crustal rock are metamorphosed by heat from rising magma. Jadi batuan di kerak bumi yang dangkal ini terpanaskan oleh adanya magma, ya, sehingga dia mengalami proses metamorphism yang disebabkan oleh agen metamorphism yang tadi, yaitu panas atau heat. Kemudian di bagian bumi yang lainnya terdapat batuan sedimen yang tertimbun dalam sekali. Jadi deeply buried. Jadi dia tertimbun sangat dalam sehingga dia menyebabkan tekanan yang besar dan meningkatnya suhu pada batuan tersebut, sehingga terjadi proses metamorphism. Ini adalah 3 contoh area di mana proses metamorphism bisa terjadi dengan 3 jenisnya yang bisa kalian lihat. Nah, ini adalah kondisi metamorphism dan fases metamorfiknya. Jadi di sini adalah cross plot antara pressure. Pressure dia akan berbanding lurus dengan si kedalaman. Jadi semakin dalam maka akan semakin besar pressure-nya. Jadi
Jadi dalamnya sini dalam satuan kilometer, kemudian pressure-nya dalam satuan kilobars. Di sini kita bisa lihat 40 km setara dengan 12 kilobar. Nah, kemudian di sini ada satu, ini batas kontak thermal metamorphism. Jadi di kedalaman sekitar 1,5 atau 1 km ini sudah terjadi di kedalaman sekitar 5 km ini sudah terjadi kontak metamorphism. Nah, ini batas di mana vulkanik Ah terbentuk kedalamannya. Kemudian 3 ini adalah area di mana collision mountain belt, seperti halnya di pegunungan Everest, Himalaya. Nah, ini kondisi metamorfiknya berada di bagian ini. Jadi ini menjelaskan derajat metamorfismnya juga. Kemudian ini pada kontinen yang stabil. Area ini pada kontinen yang stabil. Ini rata-rata yang ada pada prisma akresi. Prisma akresi itu seperti halnya akibat dari tunjaman dua lempeng yang berbeda. Seperti yang muncul di Karang Sambung, itu adalah produk dari prisma akresi. Ini derajat metamorfismenya. Jadi kedalaman tidak berbanding lurus dengan si temperatur. Jadi bisa jadi temperatur ini sangat tinggi karena ada proses vulkanik Ah atau ada proses magmatisme. Jadi kedalaman akan bertambah, ini adalah zona suhu akan bertambah, temperatur akan bertambah, ini adalah zona Hornfels. Kemudian bertambahnya kedalaman dengan suhu meningkatkan tekanan, maka dia akan berubah perlahan mulai dari greenskis, amphibolite sampai granulit. Begitu juga pada area vulkanik A, collision mountain sama stabil continent. Dia juga terjadi hal yang mirip. Nanti kita akan bahas lebih jelas di slide selanjutnya. Kemudian pada bagian yang lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi kedalamannya, lebih besar, maka dia akan membentuk batuan-batuan sedimen dengan jenis blueskis dan eklogit. Eklogit ini yang paling dalam, jadi dia butuh tekanan yang besar. Eklogit ini batuan metamorf dengan derajat metamorfisme yang paling tinggi. Nah, ini adalah 3 jenis umum batuan metamorf berdasarkan dari genesanya. Jadi yang pertama ada kontak atau thermal metamorphism. Kenapa disebut kontak? Karena dia kontak dengan si sumber panas. Jadi termalnya ini yang menyebabkan terbentuknya batuan metamorf. Kemudian ada regional metamorphism. Jadi ini yang sifatnya lebih luas. Ada organic metamorphism seperti halnya di mountain belt, Himalaya. Jadi dia akan membentuk tipe-tipe batuan metamorf berupa orogenic metamorphism. Ada juga yang boreal metamorphism. Jadi boreal metamorphism ini disebabkan karena pemendaman. Jadi cekungan-cekungan sedimen yang dalam dia menyebabkan tekanan yang cukup besar sehingga batuan metamorf terbentuk dari pemendaman tersebut. Kemudian ada yang sifatnya lokal, yaitu impact or shock metamorphism, atau ada yang menyebut sebagai metamorphism dislokasi. Jadi dia sifatnya lokal pada bidang-bidang sesar atau deformasi yang lain. Ini contoh yang pertama. Jadi kontak atau metamorphism thermal itu dia akan berkaitan dengan si magmatisme. Jadi ini gambaran sederhananya. Ini adalah batuan sedimen. Batuan sedimen di kerak bumi yang kemudian diterobos oleh magma pada satu sistem gunung api. Magma ini dia akan memberikan panasnya kepada batuan sedimen yang di sekitarnya sampai akhirnya dia mendingin. Ini yang disebut sebagai
sebagai titik equilibriumnya. Dia udah seimbang nih, ini udah kebagian panasnya, ini udah habis panasnya. Jadi panas kan mengalir mencari, dia bersifat berpindah. Jadi panas ini, dia panas yang ada di magma berpindah ke batuan sedimen, sehingga panas yang di sini akan berkurang sampai dia membeku menjadi batuan beku. Dan ini yang tadinya batuan sedimen, karena terpanaskan maka dia akan berubah menjadi batuan metamorf yang disebut sebagai metamorphic aureole. Jadi metamorphic aureole ini adalah tubuh batuan metamorf yang menyelimuti tubuh batuan beku hasil intrusi. Nanti jenisnya bisa macam-macam, tapi yang secara umum disebut sebagai metamorphic aureole. Jadi ini batuan bekunya, ini batuan metamorf. Ini gambaran aslinya nih. Ini seperti itu. Nah, ini tadi yang disebut metamorphic aureole ini tergantung dari batuan sedimen apa yang diterobos. Kalau dia batuan sedimennya berupa shell, batuan yang berukuran halus, punya visibility atau berlembar, maka dia akan menjadi convex. Kalau dia batuannya kaya akan kuarsa, batu pasir kuarsa, maka dia akan berubah menjadi kuarsit. Kalau dia batu gamping, maka dia akan berubah menjadi marble. Seperti itu. Tapi keseluruhan ini disebut sebagai metamorphism aureole karena dia disebabkan oleh adanya kontak dari panas yang disebabkan oleh magma. Ini contoh kontak termal atau thermal metamorphism. Ini adalah gambar aslinya. Jadi ini adalah diabas. Diabas ini adalah batuan beku yang sifatnya intermediate ke arah basah. Kemudian dia terbentuk di bawah permukaan sebagai intrusi berupa sil karena dia tidak memotong lapisan batuan. Nah, panas yang ada di magma yang menerobos menyebabkan ini adalah batuan aslinya adalah limestone. Kalian bisa lihat ini limestone. Nah, limestone yang diterobos ini karena kontak dengan si magma diabas tadi, maka dia menghasilkan marble pada bagian sampingnya. Kemudian mereka mencapai titik equilibriumnya, timbangannya, si diabas membeku, si marble juga sudah selesai dipanaskan, maka si limestone selesai dipanaskan, maka dia akan berubah susunan mineralnya menjadi si marble atau marmer. Nah, ini batuan beku, ini batuan metamorf, ini batuan sedimen aslinya. Jadi marble berasal dari batuan apa? Berasal dari batuan sedimen berupa batu gamping. Prosesnya karena apa? Prosesnya karena thermal metamorphism yang disebabkan oleh intrusi diabas. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke regional metamorphism. Jadi sebelum terjadinya tumbukan dua lempeng benua dengan lempeng benua, sebelumnya adalah proses bertemu
paling besar. Bisa nggak di sini terbentuk gneiss? Nggak bisa. Jadi gneiss asalnya dari batuan yang berbeda dengan si slate. Kenapa dia derajatnya lebih tinggi? Bukan berarti slate lama kelamaan akan menjadi gneiss. Tidak, itu berbeda. Jadi slate itu berasal dari batu lempung. Dia punya mineral-mineral yang bentuknya pipih. Kemudian dia mengalami tekanan yang rendah saja, dia sudah berubah menjadi batuan metamorf yang disebut slate. Tapi gneiss, batuan asalnya yang batuan beku, di sini dia belum berubah menjadi apa-apa, masih batuan beku. Kemudian dia terbawa terus ke dalam, akhirnya ditemukanlah gneiss di sini karena sudah memenuhi syaratnya, tekanan yang besar dengan suhu yang besar, sehingga dia membentuk gneiss. Begitu juga dengan schist dan pilit. Jadi jangan dipahami bahwa slate semakin lama akan berubah menjadi gneiss. Dia berbeda. Nah, ini jenis metamorphism yang terakhir, impact or shock metamorphism. Metamorphism sepanjang zona sesar. Kenapa? Jadi batuan yang bergeser, dia akan bergesekan antara satu mineral dengan mineral lain, satu batuan dengan batuan lain, satu bagian dengan satu bagian yang lainnya. Gesekan tersebut akan menimbulkan tekanan dan meningkatnya suhu. Contohnya apa? Kalian gesekan terus kedua telapak tangan kalian, maka lama-kelamaan akan terasa hangat. Nah, seperti itu yang disebut sebagai impact or shock metamorphism. Jadi dia terbentuk karena adanya deformasi pada kerak bumi atau bagian paling luar dari lapisan bumi. Jadi dia bisa berupa seperti ini. Fault breccia, ini adalah zona sesar, atau dia akan berupa batuan metamorf berupa milonit seperti ini. Jadi sesar dia bisa menghasilkan dua jenis. Tidak selalu dia menghasilkan batuan metamorf. Kalau dia pecahannya besar, maka dia akan menjadi fault breccia. Kalau dia batuannya daktil atau mudah dilakukan, kalau kalian mungkin mengenal istilah elastis atau plastis, tapi sebenarnya daktil tidak bisa dikatakan seperti itu, maka dia akan menghasilkan zona yang disebut sebagai zona milonit. Ini batuan metamorf yang dihasilkan oleh adanya sesar atau deformasi. Tapi kalau batuannya dia brittle atau mudah pecah seperti batuan beku, maka dia akan menghasilkan fault breccia. Bukan batuan metamorf. Yang menghasilkan batuan metamorf adalah yang daktil, seperti batu lempung, batu lanau. Dia akan menghasilkan milonit. Nah, secara umum meningkatnya derajat metamorphism bisa digambarkan seperti ini. Yang tadi kalian sudah lihat, slate, pilit, schist, gneiss. Yang paling besar adalah migmatite, eclogite. Ini adalah derajat metamorphism yang paling umum digunakan. Nanti kita akan bicara mengenai struktur dan tekstur batuan metamorf di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kira-kira seperti itu gambaran yang bisa kalian temukan pada batuan metamorf yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi batuan metamorf yang perlu diingat adalah batuan yang berasal dari parent rock. Jadi parent rock itu bisa batuan beku, batuan sedimen, atau batuan metamorf itu sendiri. Kemudian dia mengalami proses yang disebut sebagai metamorphism. Dia merubah susunan dari si mineralnya, tekstur, strukturnya. Kemudian apa yang menyebabkan itu bisa berubah adalah adanya dua jenis agen tadi. Yang pertama adalah panas dan tekanan. Panas bisa disebabkan oleh adanya aktivitas magmatisme. Tekanan bisa disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik lempeng atau pemendaman pada cekungan sedimen. Kemudian dari setiap proses tersebut akan menghasilkan beberapa batuan metamorf dengan derajat seperti berikut ini. Mulai derajat yang paling rendah adalah slate, kemudian derajat yang paling tinggi adalah migmatite.
Jadi seperti itu kuliah mengenai pengantar batuan metamorf kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.